Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Ibu-ibu rahimani wa rahimakunallah, wafaqani wa iyyakunna lima yuhibbuhu wa yardah. Kaum muslimin dan juga muslimat tentunya yang lebih utama, karena majelis ini adalah majelis ibu-ibu dan juga remaja putri. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dipertemukan untuk bersama-sama mempelajari sebuah ilmu di antara ilmu-ilmu agama Allah, yaitu tafsirul Quran. Dan perlu kita ketahui dan berulang kali kita sampaikan, dan kita senantiasa juga berharap bahwasanya majelis ini, yaitu majelis ilmu tafsir Al-Quran, adalah majelis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah taala. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ibu-ibu rahimani wa rahimakunallah, sampai kita pada tafsir surat An-Nur ayat 11. Masih tersisa sebelumnya ayat 10, akan tapi saya melompat pada ayat 11. Ayat ini sangat berkaitan erat dengan sebuah kisah fitnah, tuduhan yang dilontarkan oleh orang-orang munafikun di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita, yaitu ibunda siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan fitnah itu tetap masih saja dilontarkan oleh orang-orang munafikun sekarang ini. Siapa mereka? Mereka tidak lain adalah asy-syi'atur rafidah asy-syani'ah. Mereka adalah Syiah Rafidah. Ya, di antara mereka, dan banyak sekali di antara mereka, bahkan akidah mereka adalah sabbu Aisyah. Akidah mereka adalah mencela ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Artinya apa? Dengan mencela mereka mengharapkan pahala. Mereka menyebut bahwasanya Al-Baqarah, sapi betina yang disembelih di dalam kisah surat Al-Baqarah, itu adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Subhanallahi amma yasifu zalimun, maha suci Allah dari apa yang dikatakan oleh orang-orang yang zalim. Demikian juga tuduhan mereka bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha berzina. Aisyah radhiyallahu taala anha berzina. Ini adalah seruan dan tuduhan yang sejak zaman dahulu diserukan oleh orang-orang munafikun di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah sudah turun ayat langsung dari Allah Subhanahu wa taala membantah tentang tuduhan tersebut. Tapi namanya penyakit, tidak ada juga kunjung sembuhnya ini orang-orang munafik. Maka banyak sekali orang-orang munafik yang menisbahkan diri tentunya kepada Syiah Rafidah, mencela ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Sampai di kalangan orang Indonesia juga demikian. Ya, ada seorang wanita dengan beraninya menuduh ibunda Aisyah Ummul Mukminin telah berzina. Ya.
Ini dengan berani-beraninya dia mengatakan seperti itu. Ala kulli hal. Taib, kita insyaallah taala akan menyampaikan tafsir surat An-Nur ayat 11, dan perlu diketahui dari ayat 11 sampai 20 itu semuanya adalah berkaitan dengan kisah ini. Akan tapi sebagai pembuka, dan apa yang akan saya sampaikan adalah pembuka tafsir surat An-Nur ayat 11. Biasa seperti yang saya lakukan, kita akan baca terlebih dahulu, kemudian saya akan terjemahkan, kemudian setelah itu kita baru masuk dalam penafsirannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. Artinya, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong. Jadi Allah sudah tegaskan bahwasanya berita ini adalah apa? Berita bohong. Kalau Allah yang berbicara, bisa kita ingkari? Tidak bisa. Ya. Tidak ada yang bisa mengatakan itu kan katamu berita bohong. Loh, yang mengatakan itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu usbatum minkum. Mereka jamaah, bukan hanya satu orang, tapi banyak. Sumbernya memang dari satu orang. Dia sebarkan keraguan, kemudian keraguan ini ditangkap oleh orang lain, dan yang namanya isu tahu sendiri. Ya, kalau sudah isu menyebar itu apa? Wus. Bahkan terkadang koran berani untuk menyampaikan meskipun belum apa? Belum valid beritanya. Ya. Di kejadian ini juga demikian. Ketika ada sebuah isu itu ditangkap oleh orang-orang yang banyak, menyebar dan tidak ada kepastian yang jelas. Sampailah isu itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana isu ini langsung berkaitan dengan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berkaitan dengan istri beliau yang paling dicintai, Aisyah radhiyallahu taala anha. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong ini banyak jumlahnya. La tahsabuhu syarral lakum. Tapi kalian wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian anggap berita bohong ini menjadi sebuah keburukan bagi kalian. Bal huwa khairul lakum. Akan tetapi hal itu adalah lebih baik dan itu adalah kebaikan bagi kalian. Ya, bal huwa khairul lakum. Baik bagi kalian di dunia, ya. Demikian juga baik bagi kalian nanti di akhirat. Ketika berita bohong itu kemudian terbantahkan dan tercatat di dalam tinta emas sejarah, bahkan tercatat dan diabadikan di dalam kalamullah yutsla wa yuhfaz, tercatat dalam kalamullah yang dibaca dan dihafal oleh sekian banyak orang, maka ini kebaikan. Kenapa? Nama kamu senantiasa terulang-ulang. Jangan kamu kira ini sebuah keburukan, bahkan ini adalah sebuah apa? Kebaikan. Makanya biasanya musibah itu, dan pasti di balik setiap musibah pasti ada apa? Hikmahnya. Kita sebagai kaum muslimin
jangan putus asa ketika menerima musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menimpakan kepada kita musibah itu jangan putus asa ibu-ibu. Pasti ada hikmahnya, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, likulli imri'im minhum maktasaba minal ismi. Masing-masing dari mereka mendapatkan dosa sesuai dengan kadar keikutsertaan mereka dalam penyebaran isu tersebut. Ini hati-hati ibu-ibu ya. Ya, biasa ini kalau namanya isu itu kita itu gampang sekali. Nah, isu itu biasanya membuat kerusakan. Fitnah itu membuat kerusakan. Maka hati-hati jangan sampai kita ikut andil di dalam semua jenis fitnah, semua jenis berita yang belum jelas asal usulnya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sudah bersabda ibu-ibu, ya, bihasbi imri'im minasyar'a kafa bil mar'i an yakuna kadiban kafa bil mar'i an yakuna kadiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Kafa bil mar'i bil kadhib an yuhadditha bi kulli ma sami'. Cukuplah seorang itu dikatakan sebagai pendusta, kata Rasulullah SAW. Ya, cukuplah seorang itu dikatakan sebagai pendusta ketika dia menyampaikan setiap yang dia dengar. Jare, kalau sudah jare itu, ya, kalau sudah jare itu biasanya apa? Menyebar terus ning jokondo-kondo yo. Jare ning jokondo ini katanya loh, ning jangan bilang-bilang ya. Oh iya tenang saja gitu kan. Ini karena sudah menyimpan berita yang heboh, akhirnya apa? Jebol juga. Saya sebetulnya ganjel ini mau curhat kepada jenengan. Apa? Ning jangan bilang-bilang ya. Akhirnya jebol juga. Oh iya gitu. Itu orang ketiga. Besok lagi, waduh, ternyata begitu ya. Iya. Yaudah, ini rahasia gitu kan. Besok lagi nggak kuat lagi. Saya ada sebuah cerita yang belum jelas ini keberadaannya. Tapi nggak apa-apa lah untuk sebagai ibroh dan pelajaran. Tolong saya ceritakan, tapi tolong jangan cerita pada siapa-siapa ya. Wah ini terus ini, ya kebiasaannya begitu. Ya ini namanya fitnah. Akhirnya menyebar, Makanya, subhanallah ya. Mohon maaf ini ibu-ibu ya. Ada pepatah mengatakan, kalau Anda ingin rahasia Anda bocor, ceritakan pada wanita. Betul nggak Bu? Betul? Ada yang betul, ada yang enggak. Tidak semua, alhamdulillah tidak semua wanita seperti itu ya Bu ya. Tapi banyak di antara wanita yang seperti itu. Siapa wanita yang seperti itu? Wanita yang tidak ngaji. Wanita yang tidak takut pada Allah, wanita yang tidak bisa menjaga rahasia, wanita yang mengumbar mulutnya dengan setiap apa saja yang dia dengar. Nah, sementara wanita-wanita yang salihah, insyaallah ta'ala, dia adalah wanita-wanita yang pintar untuk memegang rahasia dan pintar dan pandai menjaga rahasia. Apalagi rahasia yang kaitannya dengan suami, ibu-ibu. Ya, Masya Allah ini. Ya, hati-hati sekali. Itu namanya wanita yang salihah. Taib. Kita lanjutkan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi tawalla kibrahu minhum", dan gembongnya, alladzi tawalla minhu kibrah, itu adalah gembongnya. Siapa gembong penyebar berita? Tidak lain, tidak bukan adalah pentolan munafik di zaman itu, yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa ibu-ibu? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini yang pertama kali mengucapkan isu dan dialah yang menyebarkannya. Namanya orang ini munafik betul ini.
ini sudah sakit hati semenjak Rasulullah SAW datang ke kota Madinah. Dia itu ibu-ibu, Abdullah bin Ubay bin Salul, sebelum datangnya Rasulullah SAW ke kota Madinah dengan peristiwa hijrah, dia itu hampir saja diangkat menjadi raja di kota Madinah. Hampir saja. Tapi kemudian datanglah Rasulullah SAW. Maka dia pun sakit hati kepada Rasulullah SAW dan juga kepada Islam. Akhirnya dia benci sekali dengan yang namanya Islam, akan tetapi pura-pura menampakkan keislaman. Kenapa? Takut. Karena kekuatan Islam saat itu luar biasa. Ya, mengalahkan kekuatan dia. Ya, akhirnya jadilah dia orang yang disebut dengan Allah sebagai orang munafik. Ini sumber beritanya ibu-ibu. Ya, sumber berita itu munafik, dan munafik itu tidak ada keinginan baik dalam hatinya. Orang munafik itu tidak ada keinginan baik di dalam hatinya. Maka berita dari orang-orang munafik itu sama sekali tidak bisa diterima. Termasuk munafik zaman sekarang, yaitu Syiah Rafidhah, yang mereka meyakini adanya akidah taqiyah. Akidah taqiyah itu adalah akidah bohong. Jadi orang semakin bohong semakin beriman. Kata mereka at-taqiyatu minad din. Fala dina man la taqiyata lahu. Taqiyah, bohong, itu adalah bagian dari agama. Tidak beragama seorang yang tidak pernah bertaqiyah, bohong. Sekarang saya tanya ibu-ibu, agama mana yang menjadikan bohong sebagai bagian agamanya di dunia ini? Hindu? Enggak. Buddha? Tidak. Nasrani? Tidak. Yahudi? Mirip. Kalau Yahudi mirip. Nah, Yahudi itu senang bohong. Betul itu. Makanya tidak heran kalau Rafidhah juga suka bohong. Sebagaimana orang munafik suka bohong. Kenapa? Karena mbahnya Syiah Rafidhah itu orang Yahudi yang bernama siapa? Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba itu mbahnya orang Syiah Rafidhah. Pendiri organisasi Syiah Rafidhah itu adalah Abdullah bin Saba al-Yahud, ya. Yahudi, bahkan dikatakan ini adalah masih ada keturunan dari siapa? Yahudi yang menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Labid ibnul A'sam al-Yahud, ya. Taib. Maka kita katakan agama manapun tidak ada yang mendasari dan menjadikan bohong sebagai bagian dari agama kecuali agama Syiah Rafidhah, dan kecuali Yahudi. Yahudi itu sukanya bohong. Bahkan mereka pun mau membohongi Allah. Allah dibohongi, Bu. Jadi ketika mereka itu dilarang untuk menangkap ikan di hari Sabtu, nangkep ikan di hari Sabtu, ya, mereka kan kehidupan mereka sebagian di pinggiran pantai, ya. Kemudian tatkala mereka itu dilarang menangkap ikan di hari Sabtu, padahal di hari Sabtu itu ikannya ting trungul. Ting trungul itu apa? Pating pentongol, ndelongop, pating cepluk, gitu ya kan. Ikannya banyak. Akhirnya, waduh, Sabtu kok malah apa? Dilarang. Akhirnya gimana ibu-ibu orang Yahudi? Allah mau dibohongi sama mereka. Mereka pasang jala di hari Jumat, Sabtu mereka leyeh-leyeh di rumah, loh kami nggak berburu ikan, gitu. Neng hari Ahadnya ditarik. Jadi apa? Double malah, ya Jumat ya Sabtu ya
ahad. Yuk dapat banyak. Ini mereka mau membohongi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana orang-orang munafik sukanya membohongi Allah. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka berusaha membohongi Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, dan tidaklah mereka membohongi kecuali diri-diri mereka sendiri. Nah, orang Syiah juga begitu. Ya, orang Yahudi suka bohong, sehingga kalau ada pepatah mengatakan bahwasanya, bukan pepatah, ada kaidah, satu kaidah dalam agama Yahudi itu adalah ikdzib wa kdzib hatta yusaddiqakan nas. Bohong dan teruslah kamu berbohong. Ini kaidahnya orang Yahudi. Bohonglah terus sampai orang percaya pada kamu. Itu orang Yahudi, Bu. Ibu-ibu tahu teori Darwin? Teori Darwin ibu-ibu tahu nggak? Bahwasanya ibu-ibu adalah keturunan. Setuju? Kita dulu percaya. Dulu waktu belum apa? Belum ngaji. Ya, belum tahu. Percaya. Kenapa percaya? Itu teori terus digembor-gemborkan. Dustalah terus sampai orang-orang percaya bahwasanya dia itu keturunan kera. Jadi kita ini dipek ke anak. Pek anak itu apa? Dipelok ke ketek, gitu ya. Jadi mbah kita, mbah buyut kita itu menurut mereka adalah ketek. Itu bohong itu. Dan sekarang teori itu sebetulnya sudah terbongkar kebohongannya. Tapi ya tetap sebagian orang itu percaya. Ya. Ala kulli hal itu Yahudi. Makanya tidak heran kalau orang-orang Syiah Rafidhah juga agamanya kayak gitu. Karena mbahnya kayak gitu. Mereka berbohong. Ya. Nah, agama Syiah Rafidhah ini yang juga meneruskan fitnah yang dimunculkan oleh Abdullah bin Salul, bin Ubay bin Salul. Bagaimana kisahnya? Sebelumnya kita selesaikan. Walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Dan orang gembong, sumber berita, yang dia adalah memegang saham terbesar dalam fitnah kepada Aisyah ini, lahu adzabun adzim. Dia akan menerima azab yang besar. Na'udzubillahi min dzalik. Taib. Bagaimana kisahnya tentang berita bohong itu? Mari kita dengar Aisyah radhiyallahu taala anha, ibunda kita bertutur. Dia menceritakan dari hadis-hadis yang dikumpulkan sekian banyak. Beliau Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan. Qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada ay yakhruja safaran aqra'a baina nisaihi. Kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, apabila beliau ingin melakukan sebuah perjalanan, maka beliau mengundi di antara siapa? Istri-istrinya. Dan kita ketahui bahwasanya istri beliau berapa? 9. Ya, istri beliau 9. Fa ayatuhunna kharaja sahimaha. Maka nama yang keluar itulah nama yang akan ikut. Kharaja biha Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'ahu. Qalat Aisyah, berkata Aisyah, fa aqra'a bainana fi ghazwatin ghazaha. Maka suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan undian untuk menyertakan salah seorang istri beliau dalam sebuah peperangan. Apa itu peperangannya? Peperangannya adalah peperangan Banil Mustaliq. Ya, peperangan yang diadakan di tahun ke-5 dan ke-6 sekitar itu. Tahun 5 Hijriyah atau 6 Hijriyah di bulan Sya'ban, ya. Fa kharaja fiha sahmi. Setelah diundi, kata Aisyah, maka ternyata keluarlah namaku. Ya, jadi namanya semua ditulis ibu-ibu ya, kemudian diundi.
Ya, cara seperti ini adalah cara yang syar'i. Ya, cara yang syar'i, ini mengundi. Ya, misalnya ada ibu-ibu punya satu hadiah misalnya. Ya, kemudian anaknya 10. 10. Siapa yang paling berhak mendapatkan hadiah ini? Maka semua anaknya ditulis, kemudian ayo diundi. Itu boleh ibu-ibu. Ya, karena hadiahnya cuma apa? 1. Lebih bagus lagi kalau hadiah 1 dibagi berapa? 10. Jadi apa? Rata. Tapi kan ada satu hadiah yang tidak bisa dibagi-bagi, misalnya begitu. Taib. Kemudian keluarlah namaku, kata Aisyah. Fakharajtu ma'a Rasulillah, maka aku pun pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika ba'dama unzilal hijab. Dan kepergianku saat itu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah setelah diturunkannya perintah untuk berhijab. Ya, istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menutup apa? Menutup mukanya. Nah, kejadian ini adalah ketika Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga ummahatul mukminin yang lainnya diperintahkan untuk menutup mukanya. Fa ana uhmal fi haudaji wa unzalu fihi. Aku pergi dengan menaiki haudaj. Haudaj itu semacam itu loh Bu, apa namanya? Yang di atas onta itu biasanya ada apa? Bukan pelana tapi sekedup. Ya, sekedup ya. Betul. Semacam tempat duduk yang dikasih tutup begitu. Kemudian ada tirainya, biasanya untuk menggotong putri-putri begitu ya. Nah, ini sekedup namanya. Saya pun ikut dengan menaiki sekedup di atas onta. Saya ditempatkan di situ. Fasirna hatta idza farigha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwati tilka wa qafala wa danauna minal Madinah, maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyelesaikan peperangannya dan kami sudah dalam perjalanan pulang menuju kota Madinah, adzanna lailatan birrahil, maka suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita ini untuk segera berangkat pulang menuju Madinah. Jadi berangkat, Aisyah ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan peperangan di sana sallallahu alaihi wasallam, kemudian melakukan setelah mendapatkan kemenangan pulang. Begitu mendekati kota Madinah mereka istirahat sejenak. Setelah istirahat malam hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan untuk ayo berangkat. Kita langsung berangkat malam ini juga menuju kota Madinah. Faqumtu hina adana birrahil famasyaitu hatta jawaztul jais. Maka mendengar aba-aba dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berjalan menuju Madinah, aku pun bangkit mempersiapkan diri. Ya, namanya mau naik kendaraan ya kan. Kalau kebelet kan nggak enak ya kan, apalagi itu dia apa, dinaikkan onta, dituntun oleh orang lain, bahkan saat itu kalau tidak ya dituntun oleh orang lain ya ontanya. Kemudian Aisyah pun mempersiapkan diri, beliau menjauh dari pasukan untuk apa ibu-ibu? Buang hajat. Ya, beliau buang hajat di sana. Setelah selesai, kata Aisyah radhiyallahu taala an, falamma qadaitu sya'ni aqbaltu ila rahili falamastu sadri. Tatkala aku sudah selesai, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, tatkala aku sudah selesai menunaikan hajatku, maka aku pun kembali menuju kepada kendaraanku. Dan secara tidak sadar tanganku memegang apa? Ini, apa namanya? Dada. Ternyata apa? Loh, kalungku di mana? Gitu kan. Ternyata kalungnya apa? Putus. Ya. Sering atau enggak ibu-ibu kalung putus? Ya, apalagi kalau ditarik anaknya ya, masya Allah ya. Kalungnya putus. Maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha, fa idza aqdun li min jaza'i dhifarin qad inqata. Ternyata kalungku itu sudah putus. Ya. Kalungku itu sudah putus. Faraja'tu faltamastu aqdi. Maka aku pun kembali ke tempat yang tadi untuk mencari di mana kalungku.
Fahabasani ibtigha'uhu wa aqbala rahtul ladzi kanu yarhalunani fahtamalu haudaji farahalu ala ba'iri alladzi kuntu arkabu wahum la yuhissuna wahum la yahsabuna anni fihi atau wahum yahsabuna anni fihi. Kata Aisyah radhiyallahu taala anhu, maka aku pun mencari-cari kalung. Sampai karena aku mencari kalung, akhirnya aku agak terlambat untuk datang lagi ke kendaraanku. Ketika aku sedang terlambat menuju ke kendaraanku, datang orang-orang yang mengangkat sekedupku. Mau dinaikkan kemana? Kemana ibu-ibu? Ke onta. Nah, ketika diangkat itu berat atau ringan? Kenapa ringan? Kosong. Tapi mereka mengira bahwasanya Aisyah tetap di dalam, ibu-ibu. Kenapa? Karena Aisyah itu masih remaja, ibu-ibu. Masih kecil. Jadi masih ramping. Ya, beda mungkin sebagian kita yang sudah rampung. Ya, Aisyah masih ramping saat itu. Jadi orang-orang itu nggak ngira ada isinya sama nggak ada isinya itu sama. Ya, maka dikatakan di sini oleh Aisyah wahum yahsabuna anni fihi. Mereka mengira aku di dalamnya. Ketika diangkat ringan nggak curiga mereka. Kenapa? Karena ngiranya Aisyah sudah di dalam. Malam hari ini ibu-ibu. Qalat, berkata Aisyah, wa kanan nisa idzaka khifafan. Wanita-wanita saat itu ramping-ramping ibu-ibu. Masyaallah. Walam yaghussuhunnal lahm. Mereka belum banyak dagingnya. Kalau sekarang juragan apa? Juragan daging ya. Kenapa kok bisa ramping-ramping? Ini kuncinya ini Bu. Kuncinya ini Bu ya. Kata Aisyah, innama ya'kulna alaqah minat ta'am. Mereka itu hanya makan 1 suap, 2 suap makanan saja. Nih Bu, kalau pingin ramping, ya, sampai suaminya nggak merasa ini sudah naik motor atau belum dong, Masya Allah. Itu kalau makan bagaimana ibu-ibu? Sesuap 2 suap aja Bu, jangan sebakul 2 bakul, Masya Allah. Ya. Falam yastankirul qaum khiffatal haudaji hina rafa'uhu wa hamaluh. Maka mereka tidak merasa heran ketika haudatnya, sekedupnya, loh kok ringan. Itu mereka nggak heran. Itu nggak ada kata-kata loh kok ringan, itu nggak ada. Kenapa? Ngiranya Aisyah sudah di situ karena ketika nurunkan tadi juga rasanya ringan kayak gitu. Ketika naikkan juga ringan. Akhirnya mereka angkat. Wa kuntu jariyatan hadisatas sin. Umurku saat itu masih muda. Ibu-ibu, peperangan Bani Mustalik itu sekitar 5 Hijriyah atau 6 Hijriyah taruhlah. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Aisyah, ya, itu ketika sebelum hijrah, ketika itu Aisyah berumur 6 tahun, ibu-ibu. Ya, 6 tahun Aisyah dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sepeninggal Khadijah dan setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Saudah. Ya, jadi sekitar 2 atau 3 tahun sebelum hijrah. Berarti ketika hijrah Aisyah umur 9 tahun. Setelah hijrah Rasulullah SAW membangun mahligai bersama Aisyah. Umur 9 tahun. 6 tahun berarti usia berapa? 6 tambah 9. 15 tahun ibu-ibu Aisyah. Jadi masih anak usia SMP. Jadi kalau diangkat bagaimana? Ringan. Kata Aisyah, wa kuntu jariyatan hadisatas sin. Saya saat itu adalah remaja putri. Masih ramping sekali. Faba'athul jamal wasaru, maka mereka pun menggerakkan onta yang membawa sekedupku dan mereka berjalan. Fawajadtu aqdi ba'da mastamarral jais. Setelah mereka berjalan, barulah aku temukan, oh ternyata itu dia kalungku. Ya, kalungnya sudah ketemu. Naam. Fa ji'tu manazilaha wa laisa biha da'in wala mujib.
Saya pun kemudian kembali ke tempat pasukan tadi berhenti, ternyata sampai di sana sudah tidak ada orang lagi. Coba ibu bayangkan bu, kalau ibu-ibu ketinggalan sendirian di tengah malam padang pasir bu, ya, ditinggal suaminya lagi, masya Allah ya. Demikian. Jadi datang ke tempat pasukan sudah tidak ada orang. Sudah tidak ada orang. Maka apa yang dilakukan oleh Aisyah, seorang wanita yang cerdas, dia tidak lari-lari ya, mengejar pasukan yang dia tidak tahu kemana arah tujuannya. Dia tahu Madinah, tapi kalau berjalan di padang pasir tidak bisa apa? Sembarangan. Maka cara yang dia pikirkan adalah maka fa tayammamtu manzilil ladzi kuntu fihi, maka aku pun hanya sekedar mencari mana tempat sekedupku tadi. Maka dia pun ke arah tempat diparkirkannya sekedup dia, ya. Fa dhanantu annal qauma sayafqidunani fayarji'una ilayya, maka saya yakin, kata Aisyah, bahwasanya pasukan tadi pasti akan kehilanganku dan mereka pasti akan kembali untuk mencariku. Fabaina ana jalisatun fi manzili, maka tatkala aku sedang duduk di tempat sekedupku ada, ghalabatni ainaya fanimtu, maka aku pun tertidur. Ya, Aisyah pun apa? Tertidur. Wa kana, dan adalah seorang sahabat yang bernama Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Dia itu orang yang, mohon maaf, radhiyallahu taala anhu, dia orang yang suka tidur. Jadi kebanyakan tidur, ya. Dia itu bikin tempat istirahat sendiri agak jauh dari pasukan. Sehingga ketika pasukan berangkat beliau terlambat. Tapi lihat terlambatnya sahabat mengandung barokah. Masya Allah. Telat ning gowo barokah. Kita ini telat ke susu-susu malah ciloko. Ya. Kalau ini Masya Allah, terlambat sahabat, terlambat membawa berkat. Masya Allah. Ya, lihat. Maka ketika itu dia berangkat dari belakang pasukan, sampai di tempat itu pasukan sudah tidak ada. Dia melihat hitam-hitam. Ya, hitam-hitam di tengah Di tengah malam. Kira-kira kalau kita yang lihat bagaimana? Kita takutnya sama putih-putih, Bu. Ya. Fara'a sawada insanin naim. Dia lihat ada hitam-hitam sedang ketiduran. Hitam-hitam wujudnya manusia sedang tidur. Fa'atani, maka Safwan itu datang. Aisyah cerita ini, Safwan itu mendatangi, walaupun dia tidak tahu ketika Safwan itu datang, nggak tahu. Fa'atani fa'arafani hina ra'ani, maka begitu dia datang, dia melongok, dia tahu itu Aisyah. Wajah Aisyah saat itu tersingkap. Dan kata Aisyah, dulu Safwan sudah pernah melihatku ketika ayat hijab belum turun, ya. Jadi saat itu Safwan melihat Aisyah. Begitu lihat Aisyah, maka dia langsung inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu saja yang diucapkan. Kalau kita yang lihat diam dulu kan, diam dulu baru inna lillahnya apa. Kalau ini sahabat enggak, begitu lihat langsung inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan tidurnya Aisyah tidaklah terlalu nyenyak, sehingga begitu mendengar istirjaknya Safwan bin Mu'attal langsung sadar dan dia langsung tutup wajahnya. Dan tidak ada yang diperbuat dan diucapkan Safwan setelah itu kecuali Safwan hanya merundukkan ontanya dan mempersilahkan Aisyah untuk naik tanpa kata-kata. Tanpa Tanpa kata-kata. Ini dirundukkan di dekat Aisyah. Aisyah faham bahwasanya ini adalah isyarat untuk naik. Maka naiklah Aisyah ke ontanya Safwan bin Mu'attal,
dan mereka berdua berjalan menyusul pasukan yang telah berangkat terlebih dahulu, tidak ada kata-kata pun di antara keduanya, apalagi SMS. Tidak ada sama sekali. Wala kata-kata, wala SMS, wala kerlingan mata, wala isyarat-isyarat yang lain, tidak ada sama sekali. Berjalan mereka karena Sofwan sadar ini adalah ibundaku. Ini adalah siapa? Ibundaku. Tidak mungkin Sofwan itu belum ada HP saat itu. Anda tinggal di sini dulu, saya akan susul pasukan biar tidak ada. Tidak ada HP atau saya telepon, tidak ada. Yang jelas pokoknya ini saya selamatkan, kalau nggak segera saya selamatkan mungkin akan diganggu orang atau dimakan hewan buas. Maka selamatkan saat itu, dituntun sampailah di kota Madinah. Dan saat itu pasukan baru saja sampai di tengah hari, siang hari. Jadi siang bolong. Orang-orang semua melihat apa yang dilakukan oleh Sofwan dan Aisyah. Mereka melihat Sofwan menuntun seorang remaja putri di atas ontanya. Maka begitu melihat seperti itu, Aisyah mengatakan di sini cerita tentang Sofwan, wallahi ma kallamani kalimatan, demi Allah Sofwan bin Mu'attal tidak mengajakku bicara sepatah kata pun. Wala sami'tu minhu kalimatan ghaira istirja'ihi, saya enggak pernah mendengar kata-kata dari dia sepatah pun kecuali ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ketika sampai di kota Madinah, halaka man halaka fi sya'ni, kata Aisyah. Maka celakalah orang yang menganggap kejadian itu adalah sebuah aib. Ya. Kana alladzi tawalla kibrahu, dan orang yang pertama kali menyebarkan isu, kata Aisyah, adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Apa kata Abdullah bin Ubay bin Salul? Laki-laki muda, perempuan muda, tengah malam, berdua, sendirian, apa yang mereka lakukan? Lihat, pancingan kata-kata. Ini menimbulkan apa? Keraguan dalam hati kaum muslimin. Dan sangat disayangkan, sebagian kaum muslimin langsung menangkap kata-kata itu dan dijadikan sebuah berita yang panas. Bahkan beritanya bahwasanya Aisyah telah berzina. Jadi pertama kali yang dipicukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, ngapain mereka berdua? Sendirian, muda, mudi, nggak ada yang lihat, jauh dari orang, mau apa saja mereka bisa. Itu kata-kata yang diucapkan, ini sekitar itu. Dan itu banyak di kalangan kaum muslimin saat ini. Terkadang orang-orang yang tidak tahu tentang bagaimana cara beragama yang baik, bagaimana cara menjaga lisan mereka dengan baik, mereka mengucapkan satu kata yang menimbulkan keraguan, langsung ditangkap oleh kaum muslimin dengan sesuatu berita yang pasti. Ini menganggap seakan-akan itu berita yang pasti, padahal itu hanya sekedar apa? Isu. Maka hati-hati ibu-ibu. Kebiasaan orang-orang munafikin itu menimbulkan keraguan. Tapi kaum muslimin yang tidak tahu tentang apa-apa, mereka langsung saja mengatakan demikian dan demikian. Satu contoh misalnya adalah kejadian Mina. Kejadian Mina jelas itu adalah sesuatu kejadian yang boleh dikatakan dalam tanda petik wajar. Dalam tanda petik apa? Wajar. Kenapa? Karena mengurusi sekian banyak orang, ada kejadian seperti itu, ya. Tapi lihatlah bagaimana negara Iran memprovokasi. Dan mereka adalah negara Syiah, Rafidhah. Memprovokasi dan mereka mengatakan bahwasanya apa? Penanggung jawab semua ini adalah negara Saudi Arabia. Akhirnya orang-orang muslimin pun mengatakan demikian, oh Saudi memang demikian, Saudi memang demikian, Saudi memang demikian. Lihat, padahal kalau boleh ditilik kesalahan yang ada itu memang dari jemaah haji mereka. Ya, yang menyalahi alur jalan yang seharusnya semuanya menuju Jamarat, mereka sudah selesai dari Jamarat balik. Ya, jadi arah berlawanan, arus berlawanan arah. Ala kulli hal, hati-hati dalam menyikapi
isu. Kemudian apa yang dilakukan atau yang diceritakan oleh Aisyah? Faqadimnal Madinah fastaqaitu hina qadimnaha syahra. Saya datang sampai ke kota Madinah, setelah kejadian itu saya sakit. Yani setelah saya datang sampai di kota Madinah, saya sakit selama 1 bulan. Wan nasu yufiduna fi qauli ahli al-ifki, dan orang-orang semuanya membicarakan tentang berita bohong yang menimpa diriku, sementara aku tidak tahu sama sekali, kata Aisyah. Kenapa? Karena Aisyah hanya apa? Tergeletak di ranjang rumahnya. Wala as'uru bisyai'in min dzalika. Aku enggak tahu tentang berita itu karena aku sakit. Tapi yang bikin aku itu curiga, kata Aisyah, adalah sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yuribuni fi wajhi. Yang membuat aku curiga adalah sikap beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya curiga itu adalah curiga ada apa-apa ini pasti. Ya. Ketika saya sakit, biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orangnya lembut sekali dan perhatian sekali. Tapi sakitku kali ini sikap Rasul sallallahu alaihi wasallam aneh. Beliau ya, la ara min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-lutfa alladhi ara minhu hina ashtaki. Sikap beliau tidaklah seperti sikap beliau ketika aku sakit di waktu-waktu yang sebelumnya. Innama yadkhulur rasul yusallim summa yaqulu kaifatikum. Dia hanya masuk ke rumah, kemudian mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian bertanya gimana kabarmu. Dah, itu saja. Ya, itu saja. Itu ibu-ibu kalau disikapi gitu sama suami cukup enggak, Bu? Sakit, salam, gimana kabarnya, Dek? Itu cukup? Tidak. Kalau sebagian ibu-ibu mungkin merasa cukup dan mengatakan suaminya perhatian. Ternyata Rasulullah SAW lebih dari itu biasanya. Tapi kali ini setelah kejadian ada berita ifk dan itu sudah sampai Rasulullah SAW, maka dia hanya masuk mengucapkan salam dan bertanya apa kabar. Sudah selesai. Sampai suatu saat, kata Aisyah, ketika aku sudah merasa agak mendingan, maka aku keluar bersama dengan Ummu Mistah untuk buang hajat. Dan kata Aisyah, buang hajat kami itu harus keluar jauh dari perumahan. Sampai tadi itu dari pasukan saya sampai nggak kelihatan pasukan itu bergerak atau tidak, jauh. Demikian juga di kota Madinah, kami kalau ingin buang hajat itu menjauh dan di malam hari. Jadi kami keluarnya hanya malam hari, ibu-ibu. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau bercerita, la nukhruju illa lailan ila lailin. Kami kalau keluar itu ya malam-malam. Ya, tidak siang hari. Wa dzalika qabla an nattakhidal kunuf qariban min buyutina. Itu sebelum kami membuat tempat pembuangan hajat di dekat rumah-rumah kami. Dan orang-orang Arab dahulu, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, itu kalau ingin membuat tempat buang hajat di rumah kami itu agak risih. Ya, kalau orang desa senangnya kemana? Ke kali. Rumahnya bagus, masya Allah, ya kan. Tapi WC terpanjang di dunia, kan itu. Nah, orang-orang Arab zaman dahulu pun begitu. Kalau pingin buat WC di dekat rumah itu sesuatu yang sangat apa? Yang sangat aneh. Sehingga kami suatu saat dia bersama Ummu Mistah radhiyallahu taala anha, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha bersama Ummu Mistah. Ummu Mistah itu ibunya Mistah. Mistah itu keponakan keponakan Abu Bakar. Mistah itu adalah orang yang senantiasa diberi nafkah oleh Abu Bakar. Dan Mistah ini ibu-ibu salah satu kaum muslimin, dia peserta perang Badar. Tapi dia sahabat yang saat itu terkena arus fitnah. Sehingga dia ikut menyebarkan berita ini. Ya. Maka tatkala Aisyah keluar bersama Ummu Mistah membuang hajatnya, kemudian dia kembali, saat kembali itulah ya, bajunya Ummu Mistah itu terinjak oleh siapa? Aisyah. Ketika terinjak, Ummu Mistah mengatakan, Ta'isa Mistah, celaka Mistah itu katanya. Celaka Mistah itu. Kata Aisyah, kamu itu sama orang peserta Ahlu Badr kok mencela begitu? Enggak boleh katanya. Kata Aisyah. Kata Ummu Mistah, loh wahai Aisyah, apakah engkau belum dengar berita tentang dirimu? Ini 1 bulan sudah.
Berita apa katanya? Berita demikian dan demikian dan demikian, kamu diisukan itu melakukan zina dengan fulan bin fulan pada perjalanan pulang dari Bani Mustalik dan yang lainnya. Langsung Aisyah mendengar seperti itu, sedihnya bukan kepalang, nangis sampai pagi nggak bisa tidur. Bagaimana kelanjutan cerita? Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah ta'ala. Insya Allah ta'ala ibu-ibu. Ya, makanya besok ajak teman-teman Bu. Besok minggu pertama insya Allah cerita Aisyah itu insya Allah. Saya cukupkan sampai di sini dahulu ibu-ibu ya, tentang kisah Aisyah sampai ketika beliau menangis terseduh sampai pagi hari. Jadi kisah nangisnya belum selesai Bu ya. Kalau saya tanya sampai di mana ceritanya? Sampai Aisyah menangis. Sudah berhenti belum menangisnya? Belum. Wallahi ibu-ibu demi Allah kita harus menangis. Paling tidak kita layak untuk menangis dengan menangisnya Aisyah. Dan kita ikut gembira dengan gembiranya Aisyah ketika turun kabar gembira tentang bebasnya dia dari tuduhan zina. Nanti insya Allah ta'ala pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kita lanjutkan kisah-kisah ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.